Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peki Nurjaman, mahasiswa UIN Sunan Gunung Janti Bandung dari jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai integral lipat 3. Jadi, jika pada integral lipat 2 kita mengintegralkan fungsi dua pengubah, maka pada integral lipat 3 kita mengintegralkan fungsi tiga pengubah. Maksud fungsi tiga pengubah ini adalah fungsi yang memiliki tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Selanjutnya, integral lipat ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, apabila kita ingin mengetahui volume dari benda pecah atau volume dari benda yang memiliki benda ruang, kita bisa menggunakan integral lipat 3. Kemudian jika kita ingin mengetahui pusat massa dari benda tersebut, kita juga bisa menggunakan integral lipat 3. Kemudian untuk grafik fungsi lipat 3 ini, kita sudah tidak bisa lagi menggambarkannya karena sudah di luar jangkauan kita untuk menggambar fungsi di ruang 4 dimensi. Selanjutnya, integral lipat 3 ini terbagi menjadi dua sub materi. Yang pertama, integral lipat atas daerah yang berbentuk balok. Maksudnya di sini daerah integrasinya itu berbentuk balok. Jadi batas-batas integrasi untuk X, Y, dan Z itu adalah berupa bab konstanta. Yang kedua, integral lipat 3 atas daerah umum maksudnya Yang kedua, integral lipat 3 atas daerah umum. Maksudnya, daerah integrasi ini adalah daerah yang umum. Jadi, batas-batas integrasi untuk X, Y, dan Z ini adalah bisa berbentuk fisik dua pengubah, fungsi pengubah, dan konstanta. Marilah kita sekarang akan membahas contoh soal mengenai integral lipat 3 atas daerah umum. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini. Hitunglah integral lipat 3 dari 1 dengan batas X 0 sampai Y ditambah 2Z batas YZ dikurang 1 sampai 2Z dan batas Z sampai 4 untuk DX, DY, DX. Jadi, konsep untuk menyelesaikan soal integral lipat 3 ini sama seperti kita mengerjakan soal integral lipat 2. Di mana kita mengintegralkan dari dalam. Jadi apabila kita itu mengintegralkan terhadap terlebih dahulu kemudian baru terhadap Z. Baik, kita kerjakan. Integral lipat 3 dari 1 terhadap X itu diperoleh X. Kemudian kita substitusikan 0 dan Y ditambah 2Z diperoleh hasilnya itu Y ditambah 2Z dy YZ. Baiklah, setelah kita mengintegralkan fungsi tadi terhadap Y, kita memperoleh Y ditambah 2ZY. Kemudian kita substitusikan atas bawahnya dan batas atasnya. Batas bawahnya itu Z dikurang 1, batas atas 2Z kita substitusikan jadi 2Z kuadrat per 2 ditambah 2Z dikali 2Z dikurangi Z dikurangi 1 kuadrat per 2 ditambah 2Z dikali Z dikurangi 1Z. Kemudian kita peroleh lagi 4Z kuadrat dikurang 2 ditambah 4Z kuadrat dikurang Z kuadrat dikurang 4Z 2Z ditambah 1 per 2 ditambah 2Z kuadrat. Setelah kita keluarkan dari kurung, diperoleh hasil seperti ini. Kemudian kita jumlahkan 4Z kuadrat per 2 ditambah 4Z kuadrat dikurang Z kuadrat per 2 dikurang Z kuadrat itu menghasilkan 7Z kuadrat per 2, kemudian 2Z per 2 ditambah 2Z, itu jadi 3Z min 1 per 2 DZ. Kemudian fungsi ini kita integralkan lagi terhadap Z.
Diperoleh 7Z pangkat 3/6 ditambah 3Z kuadrat per 2 dikurangi Z per 2 dengan batas bawah 1 dan atas 4. Kemudian kita substitusikan lagi 1 dan 4 ini ke fungsi ini. Sehingga 7 dikali 4 pangkat 3/6 ditambah 3